Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, nikmatul Islam wal iman, nikmat keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah SWT berikan kepada kita sekalian. Begitu pula nikmatus sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih Allah SWT berikan kepada kita sekalian untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar supaya Allah SWT berikan tambahan nikmat kepada kita. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang diusulkan sebagian saudara kita untuk membahas tentang permasalahan amalan-amalan yang ada di bulan Rajab, ataukah ada amalan khusus yang ada di bulan Rajab yang sesuai dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita sudah masuk pada bulan tersebut. Kalau tidak salah malam hari ini sudah masuk hari yang kedua ya, 2 Rajab ya. Kita perlu ketahui bahasanya bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari bulan yang haram, bulan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam salah satu ayatnya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Jumlah bilangan bulan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang mulia, ada 4 bulan yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Beliau menjelaskan, inna iddatas syuhur 'indallah fi qada'illahi wa qadarihi, sesungguhnya ketetapan jumlah bilangan bulan itu telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana jumlahnya ada 12 bulan. Isna asyara syahran, ada 12 bulan. Wa hadhihi syuhurul ma'rufah, bulan-bulan yang telah kita kenal dalam bulan Hijriyah, dari Muharram hingga sampai Dzulhijjah. Itu telah ditetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ajra lailuha wa naharuha, dan berlalu berjalan terus malamnya dan juga siangnya pada bulan-bulan tersebut. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun terus berputar, malam dan siang, silih berganti. Yang namanya malam dan siang pada bulan-bulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktunya. Telah Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya pada bulan-bulan ini. Bulan yang 12 tersebut. Minha arba'atu hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya Rajabun, yaitu bulan Rajab yang terpisah dari bulan yang lainnya. Wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan yang selanjutnya adalah yang berurutan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hurum, bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, dan bulan Muharram. Yang pada malam hari ini kita ada pada salah satu bulan tersebut, yakni bulan Rajab. Maka ini adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan agungkan.
Wa sumiyat haraman, dikatakan bulan-bulan tersebut sebagai bulan haram li ziyadati hurmatiha, karena kemuliaan yang lebih yang ada pada bulan tersebut. Wa tahrimul qitali fiha, dikarenakan pada bulan tersebut diharamkan untuk melakukan peperangan. Diharamkan untuk melakukan peperangan di dalam bulan tersebut. Ini dikarenakan ada pada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum", maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. yakni Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kalian semuanya untuk melakukan kedoliman terhadap diri-diri kalian, melakukan perkara kemaksiatan kepada diri-diri kalian, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadlimu fihinna, maknanya bisa kembali kepada 12 bulan tadi. Janganlah kalian berbuat dolim pada bulan-bulan tadi 12. Bagaimanapun kedoliman, kemaksiatan, perbuatan maksiat di bulan apa saja adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika perbuatan maksiat dan kedoliman itu dilakukan pada 4 bulan yang merupakan bulan yang mulia, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosanya itu akan lebih besar lagi. Dosanya akan lebih besar lagi karena Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan-bulan tersebut. Dan hendaknya seseorang ketika berada di dalam bulan tersebut, hendaknya dia memakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan tersebut. Dan hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita sekalian, adanya bulan-bulan tersebut dan menentukan bulan-bulan tersebut untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati agar supaya kita tidak mendolimi diri-diri kita dengan cara menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keadaan perbuatan kemaksiatan itu ketika kita lakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya lebih besar dibanding dia melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang untuk dilakukan adanya peperangan menurut salah satu dari pendapat dua pendapat ulama. Karena sebagian bahasanya mereka mengatakan bahwa hukum berperang di bulan haram itu telah dihapuskan. Sebagiannya masih tetap menganggap bahasanya di bulan-bulan haram itu diharamkan untuk melakukan peperangan karena kemuliaan bulan tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang umum. Yang menunjukkan tentang haramnya berperang pada bulan tersebut. Begitu pula amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di bulan-bulan haram itu pahalanya akan lebih besar
dibanding dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Sehingga ketika seseorang berada pada bulan haram, di bulan Rajab ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di waktu menunaikan haji wada, haji perpisahan. Ketika itu beliau ada di Mina. Fi awsati ayyami tasyrik. Ada pada pertengahan hari-hari tasyrik. Faqala, beliau pun bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna zamana qad istadara ka hayatihi. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Wa inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahran. Dan sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalahunna Rajabun Mudhar. Yang pertama adalah Rajab Mudhar yang ada di antara Jumadil Akhir wa Sa'ban. Kemudian yang kedua adalah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian yang kedua adalah Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Dzulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang makna daripada ayat yang ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, bahasanya jumlah bilangan bulan itu ada 12 bulan, dan di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang makna fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan tersebut. yakni bulan-bulan yang 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah bulan-bulan tersebut untuk melakukan amal yang soleh. Dikarenakan amal yang soleh yang dilakukan di bulan yang haram tersebut pahalanya sangat besar, dan amalan yang yakni maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun dosanya lebih besar daripada amalan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Ini makna kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim atau mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan bulan yang kita berada di dalamnya, bulan Rajab yang kita berada sekarang ini, maka hendaknya kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat mungkin kita meninggalkan, menjauhi perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut lebih
besar dosanya dibanding kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama bulan Rajab itu berasal dari lafaz at-tarjib yang maknanya takdim, yakni mengagungkan. Dan ini dikatakan oleh jumhur bahasanya kalimat Rajab itu kalimat yang dibangun dari kata rajaba fulan, yang maknanya yahtarimuhu wa yu'azzimuhu, dia telah memuliakan dan mengagungkan. Dikarenakan ihtiramul Arab, orang-orang Arab dulu masa jahiliyah mereka juga mengagungkan bulan-bulan tersebut. Walihada yuqalu Rajab al-Murajjab. Oleh karena itu bulan Rajab dikatakan al-Murajjab, yakni al-Mu'azzam al-Muhtaram, bulan yang diagungkan dan bulan yang dimuliakan. Walaupun bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu memuliakan bulan ini, tidak kemudian kita mengagungkan dan memuliakan bulan ini dengan amalan-amalan yang khusus. Amalan-amalan yang dikhususkan baik berupa amalan ibadah, salat, ataupun amalan ibadah puasa, ataupun amalan-amalan yang lain yang dikhususkan pada bulan tersebut. Walaupun bulan ini adalah bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan orang Arab jahiliyah pada masa itu memuliakan bulan tersebut, bulan-bulan haram. Mereka yakni tidak melakukan peperangan di bulan tersebut. Bahkan ketika mereka ketemu orang yang pernah membunuh bapaknya, dia tidak melakukan apa-apa karena menghormati bulan haram tersebut. Terutama adalah bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya. Namun demikian, kita tidak menyikapi bulan tersebut dengan melakukan amalan-amalan yang khusus dilakukan pada bulan tersebut. Baik melakukan sholat ataupun melakukan puasa dikhususkan pada bulan tersebut. Dikarenakan bulan Rajab yang termasuk bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan dan amalan ketaatan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak kaum muslimin yang kemudian mengkhususkan amalan-amalan tertentu, kemudian melakukan sholat-sholat dengan kaifiyah tertentu, sebagaimana yang telah kita ketahui. Misal melakukan sholat ar-raghaib. Sholat ar-raghaib yang dilakukan dengan 12 rakaat. Setiap rakaat dibaca Al-Fatihah, kemudian dibaca 3 kali surat Al-Qadar, kemudian yang lainnya. Yang mana amalan yang demikian ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan untuk melakukan sholat di bulan tersebut, dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan amalan-amalan yang dikhususkan pada bulan-bulan tersebut bersumber dari hadis-hadis yang telah tersebar, dan kebanyakannya itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bahkan di dalamnya ada hadis-hadis yang maudhu, ada hadis-hadis yang maudhu magdubah, hadis-hadis yang palsu, yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hadis-hadis disebutkan tentang keutamaan melakukan amalan tertentu di bulan Rajab.
yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, seperti melakukan sholat khusus atau melakukan puasa dari awal hingga akhir, dari amalan-amalan soleh. Kita tidak mengkari bahasanya sholat, puasa, kemudian bersedekah, menyembelih, itu adalah amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian amalan itu dikhususkan pada hari tertentu, malam tertentu, bulan tertentu, maka ini yang perlu diketahui bahasanya kaifiyah khusus yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut atau pada bulan Rajab secara khusus itu bersumber daripada hadis-hadis yang di sana banyak hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang maudhu yang terkait dengan bulan Rajab ini, yang telah tersebar di kalangan kaum muslimin, yang tentunya kita perlu menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang dibawakan oleh para ulama. Salah satu contoh hadis yang sering dibawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ini hadis yang sering kita dengar. Bagaimana kedudukan hadis ini sebenarnya menurut ulama? Kita hanya membawakan hadis tersebut dan kita bawakan ucapan para ulama, bukan dari karangan kita. Hadis tersebut sebagaimana kita jelaskan diriwayatkan oleh Anas dalam Musnad Imam Ahmad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, jika masuk bulan Rajab, beliau mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, di sini sudah tersebar. Sudah banyak kaum muslimin yang mengetahuinya. Namun banyak pula yang tidak mengetahui kedudukan daripada hadis tersebut. Disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadisun dhaifun kama qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini adalah hadis yang lemah sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi ma'ruf, beliau termasuk orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Begitu pula dikatakan oleh ulama pada masa sekarang ini, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hada hadisun dhaifun wa munkarun." Ini adalah hadis yang dhaif, yang mungkar, yakni rawi-rawinya itu rawi-rawi yang lemah, tidak kuat hafalannya. La yasihhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh seseorang beramal dengan bersandar pada hadis yang lemah, yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis tersebut ada seseorang yang namanya Zaidah bin Abi Raqab. Ada rawi ataupun sanad, kalau dalam hadis itu ada dari hadasana. Ada di antara yang menyampaikan hadis tersebut itu adalah Zaidah bin Abi Raqab. Fahuwa munkarul hadis. Zaidah bin Abi Raqab itu sering salah dalam menyampaikan hadis, menurut para ulama ahlul hadis. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang
dhaif, hadis yang lemah. Ini yang mengatakan adalah para imam ahlul hadis, Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan yang lainnya. Begitu pula ulama masa kini yang beliau telah meninggal, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang mungkar, la yasihu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak benar hadis ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak bersandar terhadap hadis-hadis tersebut di dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lainnya, hadis yang kedua, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu syahri Rajabin ala syuhuri ka fadlil Qur'ani ala sairil kalam." Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan yang lainnya itu seperti keutamaan Al-Qur'an atas ucapan-ucapan, atas seluruh ucapan-ucapan yang ada. Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan Al-Quran atas seluruh ucapan. Wa fadlu syahri Sa'ban ala suhuri ka fadli ala sairil anbiya. Dan keutamaan bulan Sa'ban atas bulan yang lain seperti keutamaanku atas seluruh para nabi. Wa fadlu syahri Ramadan ka fadlillahi ala sairil ibad. Dan keutamaan bulan Ramadan itu seperti keutamaan Allah atas seluruh hamba-hambanya. Ini juga hadis sering tersebar ketika masuk bulan Rajab. Biasanya khatib-khatib sering membawakan hadis yang demikian. Perlu kita ketahui bahwasanya hadis ini ternyata hadis yang palsu, yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan bahasanya hadis ini adalah hadis yang palsu, dan begitu pula di dalam hadis ini ada seorang yang namanya As-Saqati fahuwa ilal. Inilah penyakit daripada hadis ini. As-Saqati ini, seorang yang namanya As-Saqati ini sering memalsukan hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat atau sanad hadis ini ada seorang yang bernama tadi As-Saqati. Dan orang ini sering memalsukan hadis-hadis, sehingga kedudukan hadis ini pun menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis ini pun hadis yang palsu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hadis tersebut. Sehingga saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seseorang itu ihtiyatan, berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sekian ribu hadis itu dipalsukan oleh orang-orang yang ingin membawakan amalan-amalan tertentu dan sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan bukan saja yakni seseorang hanya menyampaikan sedemikian rupa hadis tersebut, namun dia akan menanggung akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu memang hadis palsu yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, dia katakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mencari tempat duduknya di dalam neraka. Ancamannya adalah neraka. Ancamannya sangat berat sekali. Berarti menunjukkan bahasanya berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah min kabairid dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar.
Sehingga seorang muslim harus berhati-hati di dalam menyampaikan hadis. Kalau dia belum tahu apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif, maka hendaknya dia pelajari terlebih dahulu. Sehingga dia tidak menyampaikan hadis, ternyata hadis itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang lainnya disebutkan bahasanya inna syahra Rajabin syahrun adim man shoma fihi yauman katabahullahu bihi shauma alfi sanatin. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung. Barang siapa yang berpuasa di dalamnya 1 hari, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya puasa selama 1000 tahun. Ini mengagungkan bulan Rajab, tapi dengan membawakan hadis-hadis yang tidak pernah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti hadis ini. Di sini dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab yakni Al-Lala' Al-Mawdu'ah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Yang di atas namakan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini adalah hadis palsu. Dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, bahkan juga dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Al-Mawdu'at. Di dalam kitab yakni Al-Mawdu'at yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi menulis kitab khusus tentang hadis-hadis yang palsu. Disebutkan dalam kitab tersebut. Begitu pula Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah, beliau menyebutkan hadis ini, dan hadis ini tergolong daripada hadis yang palsu. Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lainnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang disebutkan inna fil jannatin nahrun yuqalu lahu Rajabun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai yuqalu lahu, yang dinamakan sungai itu adalah sungai Rajab. Asyadda bayadun minal laban, yang lebih putih daripada susu, wa akhla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajabin saqahu Allahu ta'ala min dzalikan nahri. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman dari sungai itu. Ini hadis juga kedudukannya sebagai hadis maudhu', hadis yang palsu juga. Qala Ibnul Jauzi fi Kitabil Wahiyat, berkata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wahiyat, hadal hadis ghairu sahih, hadis ini tidak benar, tidak sahih kedudukannya. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi, begitu pula al-Imam Adz-Dzahabi beliau mengatakan hadisun batilun, dia katakan hadis ini sebagai hadis batil di dalam kitabnya Mizanul I'tidal, di dalam kitab Mizanul I'tidal. Ini hadis kedudukannya adalah hadis yang maudhu', yang palsu. Bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dipalsukan, didustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, satu hadis lagi kita sebutkan, dan masih banyak, sekian banyak hadis yang disebutkan terkait dengan keutamaan bulan Rajab tadi. Hadis yang selanjutnya adalah hadis
Rajabun syahrullah wa Sa'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sa'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Hadis ini pun dinilai oleh para ulama juga termasuk hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Fihi Abu Bakar Ibn al-Hasan. Di dalam hadis tersebut ada rawi yang namanya Abu Bakar Ibn al-Hasan. Abu Bakar Ibn al-Hasan ini adalah orang yang suka mendustakan hadis, suka berdusta, membawakan hadis padahal hadis ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Lalai min tariqi Abi Sa'id Al-Khudri bi sanadin, dengan sanad yang seperti itu, dan dikatakan hadis ini pula oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah hadisun dhaif di dalam kitab Ad-Dhaifah. Sekian banyak hadis-hadis yang dibawakan berkenaan dengan bulan Rajab itu, ternyata bahkan para ulama menyatakan hampir semuanya yang berkenaan dengan keutamaan, kekhususan melakukan puasa, sholat, ataupun yang lainnya di bulan Rajab itu banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak kemudian yakni membawakan hadis kemudian menyampaikan kepada yang lain, menyampaikan pada yang lain tanpa mengerti kedudukan daripada hadis tersebut. Kecuali kalau kita sudah tahu bahwasanya hadis itu memang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana para ulama ahlul hadis mereka sepakat as-sahihul kutub ba'da Al-Qur'anil Karim as-sahihul Bukhari summa Muslim, bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab Sahih Muslim. Nah, maka dari hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, hampir rata-rata hadisnya adalah sahih, karena penelitian yang sangat kuat dari Al-Imam Bukhari rahimahullah, begitu pula dari Al-Imam Muslim rahimahullah tentang periwayat-periwayat hadis tersebut. Begitu pula hadis yang berkenaan dengan sholat ar-raghaib. Hadis yang berkenaan dengan sholat ar-raghaib, bahkan para ulama al-muhaddisin, mereka mengatakan bahasanya hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat ar-raghaib dengan jumlah-jumlah tertentu, rakaat tertentu, 12 rakaat dibacakan surat ini dan surat itu, hadisnya adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ini disepakati oleh para imam, diantaranya adalah yang menyatakan hadis itu adalah hadis palsu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu pula dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi, begitu pula dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, begitu pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu pula dikatakan hal tersebut oleh Al-Imam An-Nawawi, dan juga dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dan selain daripada mereka. Selain daripada mereka mengatakan bahasanya hadis yang berkenaan dengan sholatul raghaib itu adalah hadis yang palsu. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya, puasa ataupun sholat yang dikhususkan dilakukan pada bulan Rajab itu, maka perlu dilihat, dan kebanyakannya kata para ulama tadi hadisnya seperti itu. Begitu pula mengkhususkan umroh pada bulan Rajab, itu juga perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama, para sahabat. Bahkan kebanyakan para ulama mengingkari tentang
pengkhususan umroh di bulan Rajab. Bahkan ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahasanya umroh di bulan Ramadan itu seperti menunaikan ibadah haji. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahasanya umroh di bulan Ramadan itu seperti menunaikan ibadah haji. Utamanya sangat besar ketika seorang melakukan umroh di bulan Ramadan. Itu yang ada hadis yang sahih. Adapun di bulan Rajab tidak didapatkan hadis yang sahih mengenai kekhususan umroh pada bulan tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa hadis-hadis yang disebutkan. Sehingga lalu apa yang kita lakukan di bulan tersebut, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat radhiyallahu anhu, kita memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersandar kepada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Dan sekian banyak, bahkan puluhan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab dengan melakukan amalan-amalan tertentu, melakukan puasa 3 hari, dari awal melakukan puasa 10 hari. Banyak disebutkan hadis-hadis yang rata-rata kedudukan hadis tersebut keadaannya demikian. Rata-rata kedudukan hadis tersebut adalah demikian. Dan kita lihat sikap yakni para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, yakni ketika masuk bulan Rajab, dalam sebuah asar yang sahih disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika pulang ke rumah mendapati keluarganya sedang mempersiapkan yakni makanan dan lain sebagainya, dalam rangka untuk melakukan puasa di besok hari. Ditanya, kenapa kalian melakukan seperti ini? Untuk melakukan puasa di besok hari. Maka beliau mengingkari keluarganya yang akan melakukan puasa di pagi hari bulan Rajab. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah yakni memukul orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab dan menyodorkan makanan akan berbuka. Dikarenakan ternyata bulan Rajab ini bulan yang diagungkan juga oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu. Di mana pada masa itu orang-orang jahiliyah ketika masuk bulan Rajab, mereka melakukan sekian banyak peribadahan. Mereka melakukan penyembelihan al-fara wa atirah. Al-fara itu mereka melakukan menyembelih anak binatang yang pertama kali, kemudian dipersembahkan kepada berhala ketika masuk bulan yang ini bulan Rajab ini tadi. Kemudian mereka menyembelih atirah untuk persembahan-persembahan mereka. Mereka melakukan puasa. Mereka pun yakni melarang untuk berperang di bulan tersebut. Bahkan ketika mereka tadi jumpa dengan orang yang pernah membunuh bapaknya, dia pun tidak melakukan apa-apa. Padahal ketika di bulan haram tadi mereka pasti akan membalas bunuh yang membunuh bapaknya tadi. Tapi karena menghormati bulan haram tadi, mereka tidak melakukan apa-apa terhadap pembunuh bapaknya sekalipun. Padahal itu ketika di luar bulan haram mereka pasti akan melakukannya. Karena memang pada masa jahiliyah terjadi sekian banyak peperangan antar suku, antar kabilah satu dengan yang lainnya. Sehingga datang Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendamaikan mereka, tidak boleh saling memerangi kecuali di atas yang hak, di atas yang jalan yang benar. Bukan karena yakni kesukuan, emosi kesukuan dan lain sebagainya atau fanatik kesukuan sehingga terjadi peperangan, bukan. Peperangan terjadi karena meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan bulan Rajab, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara melakukan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat ketika kita berada pada bulan haram tersebut. Khusus adalah bulan Rajab. Bukan melakukan amalan-amalan khusus yang bersandar pada hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang palsu yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita perlu
melihat sedikit nasihat daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan bulan Rajab ini tadi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kullul ahadits al-waridah fi fadli salat fi Rajabin aw fadli siyam fi Rajabin kulluha ahaditsud dha'ifah jiddan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya semua hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat di bulan Rajab atau keutamaan melakukan puasa di bulan Rajab, semuanya adalah hadis-hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan kita tadi sebutkan bukan lemah sekali, bahkan hadisnya adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu, yang dikatakan oleh para imam ahlul hadis. Bal qad qala ba'dul ulama innaha maudhu'ah wa magdubah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tentang hadis-hadis tadi adalah hadis-hadis yang maudhu' wa magdubah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang palsu yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayya'tamida ala hadhil ahadits la yahillu li ahadin ayya'tamida 'alaiha. Hendaknya seseorang tidak bersandar kepada hadis-hadis ini. Tidak boleh bagi seseorang bersandar kepada hadis-hadis yang kedudukannya sangat lemah dan kedudukannya maudhu' atau magdubah. Fa yuhissu Rajab bisiyamin aw bisolatin, maka sesungguhnya mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan puasa atau melakukan sholat itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Perkara yang diada-adakan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita mesti ingat hadis ini. Hadis ini menyatakan setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan kesesatan itu tempatnya di dalam neraka waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diadakan. Ini wasiat dan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga membawakan sebuah hadis yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza dakhala syahrul Rajab Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadan. Bahwasanya hadis yang menerangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadan. Hada, kata saya, walakin hada, akan tetapi ini ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku kaum muslimin, wasma'u ma aqul, dengarkanlah apa yang kukatakan. Hada hadisun dha'ifun munkarun la yasihu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya hadis ini tentang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang mungkar, rawi-rawinya lemah, dan hadis ini tidak benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Walihada la yanbaghi lil insan ay yad'u bi hadha ad-du'a li'annahu lam yasih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seseorang hendaknya dia tidak berdoa dengan doa ini, karena yang menjadi sandaran hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang mungkar, yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan doa yang lain, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan hidayah di bulan tersebut agar supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya Allah membimbing kita agar kita bisa meninggalkan amalan-amalan kemaksiatan ketika kita berada pada bulan Rajab. Kemudian kata beliau rahimahullah, innani
aqulu lakum mubayyinal haq. Sesungguhnya aku mengatakan kepada kalian ini dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran. Menjelaskan kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sahra rajabin laisa lahu salatun tahtassuhu la fi awwali lailatin jum'ah minhu wa laysa lahu siyamun yakhussu fi awwali yaumin minhu wala fi baqiyatil ayyam. Sesungguhnya bulan Rajab itu bukanlah bulan untuk menjalankan salat yang khusus pada awal malam Jumat seperti sekarang ini ya. Pada awal malam Jumat. Ini kan awal bulan, awal daripada hari di bulan Rajab, malam Jumat. Bukan itu. Dan bukan pula bulan untuk melakukan puasa yang khusus di awal hari dari bulan Rajab tersebut. Dan tidak pula di hari-hari yang lainnya. Mengkhususkan untuk melakukan puasa di hari-hari tersebut. Adapun kalau seseorang dia berpuasa karena memang dia ingin melakukan puasa di bulan yang haram tersebut tanpa mengkhususkan bulan tersebut atau mengkhususkan hari tersebut harus hari Jumat atau malam Jumat, maka dibolehkan di kalangan para ulama. Karena memang di bulan-bulan haram itu seseorang dianjurkan dan diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, bukan secara dikhususkan yang demikian. Baik amalan sholat ataupun melakukan ibadah puasa. Maka kata Syekh, la yajuzu li'akatin ay yukhassisa zamanan aw makanan bi ibadatin lam yukhassisha Allah wa rasuluh. Maka sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang mengkhususkan waktu atau tempat, waktu yakni bulan Rajab atau tempat di mana saja tempat yang tidak pernah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Lianna nahnu muta'abbiduna bi syari'atillah, karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk beribadah menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita beribadah sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita. Kita ingin beribadah, kita beribadah. Nah, bukan karena hawa nafsu kita dan bukan karena kecenderungan kita. Wala yumayyiluna. Dan bukan pula awatifina, bukan pula kita beribadah menurut perasaan kita. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah syariat yang menjelaskan kita harus beribadah seperti ini atau seperti ini? Kalau tidak ada syariat yang menjelaskan tentang perkara tersebut, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menjalankan ibadah. Yang mana asal daripada ibadah itu adalah perkara yang mahrum, perkara yang diharamkan, asal daripada ibadah. Kecuali datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjalankan ibadah tertentu. Nah, sehingga ibadah itu dilakukan berdasarkan syariat Allah dan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena kecenderungan seseorang untuk melakukan amalan tertentu, bukan pula karena perasaan-perasaan kita. Ini menurut saya ini baik, maka Anda boleh dilakukan. Ini menurut saya demikian, masa enggak boleh dilakukan? Bukan itu. Ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah itu bentuknya itu sudah ditetapkan di dalam syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menjalankan. Bagaimana kita bisa menjalankan? Ya tentunya kita dengan mempelajari bagaimana cara beribadah, bagaimana cara melakukan ibadah, apa saja ibadah yang harus kita lakukan, dalam waktu apa dan di tempat apa harus kita melakukan ibadah. Misalnya di waktu apa, di waktu Rajab ini misalnya bulan Rajab, apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada amalan-amalan yang khusus yang dilakukan pada bulan tersebut. Atau di tempat yang dikhususkan. Ada amalan-amalan yang di dalam syariat Islam ini
ada tempat yang khusus untuk dilakukan, seperti seseorang menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dilakukan khusus di Mekah Al-Mukarramah, yang di sana ada Baitullah Al-Haram. Kalau kemudian ada seseorang yang menunaikan ibadah haji di tempat yang lain, maka ini tanda tanya. Hajinya untuk siapa di sini? Karena haji hanya satu tempatnya, khusus ada di Baitillahil Haram, di mana dia menunaikan tawaf di Baitillah tersebut. Hanya di situ yang disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya ibadah haji pada tempat tertentu, terkhusus, yakni ada di Baitillahil Haram. Adapun kemudian ada yang membuat Ka'bah tersendiri di tempat yang negerinya sendiri, kemudian dia ibadah haji di sana, ya ini menyelisih dari syariat Allah dan Rasulnya, menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian kata beliau, innal wajiba alaina an naqula sami'na wa ata'na naf'alu ma amarallahu bihi wa natruku ma nahallahu anhu. Sesungguhnya yang wajib bagi kita sekalian adalah kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mestinya kita lakukan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu harus disertai dengan tadi ilmu, mengetahui apakah amalan yang kita lakukan itu benar-benar perintah Allah ataukah tidak. Kalau amalan kita benar-benar perintah Allah, maka kita mendengar dan taat, dan kita siap mengamalkan amalan tersebut. Begitu pula larangan yang kita tinggalkan, apakah benar-benar larangan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau memang itu adalah larangan dari Allah, maka kita harus dengan sekuat tenaga kita berusaha meninggalkan larangan tersebut. Ini kewajiban kita semuanya. Ini kewajiban kaum muslimin untuk mendengar dan taat terhadap perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan nusri'u li anfusina ibadatin lam yasra'ha Allah wa rasuluh. Tidak boleh bagi kita untuk menetapkan syariat sendiri, menetapkan syariat peribadahan sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang berhak untuk membuat syariat ibadah itu hanya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi yang telah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat Islam ini. Yang berhak membuat syariat peribadahan itu hanyalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fillah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal muslimuna inna fima jaa fi kitabillah wa fima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kifayah. Sesungguhnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang datang hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencukupi. Kalau kita mau membaca kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian kita membaca Sahih Al-Muslim, di situ ada sekian amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak amalan. Sejak kita mau tidur sampai kita bangun tidur, di situ dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti kita tidak akan mungkin bisa melakukan semuanya. Bahkan akan ada yang terluput, pasti ada yang terluput. Bayangkan ketika kita mau tidur, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan ketika mau tidur kalian hendaknya berwudu, melakukan wudu ketika mau tidur. Apakah amalan ini sudah kita lakukan, sunnah-sunnah ini? Bahkan kita mungkin kalau kedinginan juga rasa-rasa, apalagi mau wudu, ya. Apalagi kalau keadaan kita capek, mau wudu, waduh. Apalagi yang biasa anyang-anyangan, ini menghindari wudu. Padahal nggak boleh tayamum karena ada air. Disunahkan untuk berwudu.
Setelah kita mau berbaring, ada bacaan-bacaan yang harus kita baca, membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian selanjutnya kita baca tasbih, tahmid, takbir. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu mau tidur itu. Bayangkan mau tidur sudah banyak amalan, John. Kemudian kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka pada hari Engkau membangkitkan hamba-Mu. Sudahkah kita pernah baca doa ini? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka pada hari Engkau bangkitkan yakni hamba-hamba-Mu. Mungkin enggak pernah dan mungkin baru kita dengar sekarang ini. Kemudian kita baca doa mau tidur, ya. Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Kemudian setelah itu kita berbaring, dituntunkan kita berbaring untuk meletakkan sisi kanan. Kita disuruh meletakkan sisi kanan kita. Mungkin ini juga enggak sempat, langsung saja terlentang dan sebagainya. Bukankah seperti itu? Banyak kalau kita kemudian melihat hadis-hadis yang sahih itu sudah mencukupi untuk kita mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melihat kepada hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, yang tidak berdasar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tidur. Ketika kita bangun tidur juga ada tuntunannya. Belum waktunya bangun tidur kita terbangun di tengah malam. Dianjurkan kita berdoa dengan 6 kata. Kemudian kita disunahkan berbaring lagi. Kalau kita sempat, kita kuat, kita menaikkan sholat lain. Di waktu itu ada waktu yang mustajabah. Sepertiga malam terakhir Allah SWT turun ke langit dunia. Siapa yang meminta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Siapa yang meminta ampun kepada Allah pasti akan diampuni. Kemudian setelah bangun tidur, demikian ada doanya. Bagaimana seseorang setelah bangun tidur dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah bangun tidur, seorang mau ke kamar mandi, dianjurkan dia tidak boleh langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana. Harus dicuci dulu tangannya. Masuk kamar mandi, ada tuntunannya. Keluar kamar mandi, ada tuntunannya. Sampai dia nanti keluar rumah mau kerja. Bayangkan, itu semuanya tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan semua. Nanti ketika dia mau makan, berangkat kerja, juga dituntunkan bagaimana cara makan. Apa bacaan yang harus dia lakukan ketika mau makan. Selesai makan, apa yang harus dia ucapkan selesai dia makan. Subhanallah, sudah mencukupi. Hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang ada di dalam kitab Al-Imam Bukhari, atau di dalam kitab Al-Imam Muslim, atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. Sudah mencukupi bagi kita. Tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kita mau tidur, kita bangun tidur, mau tidur kembali, sekian banyak. Lagi nanti membahas masalah muamalah kepada yang lain. Itu banyak sekali dituntunkan di dalam kitab-kitab hadis tersebut. Sehingga kata Syekh di sini, bahasanya apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang datang dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kifayatan, sudah mencukupi bagi kita untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Amma jaa fi ahadits dhaifah aw mawdu'ah, daripada apa yang ada di dalam hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang palsu ataupun yang didustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annal insana idza ta'abbadallaha sabata annahu min syar'illah faqad abadallahu ala basiratin. Kalau seseorang beribadah kepada Allah, dan ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Benar-benar dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau seseorang kemudian beribadah kepada Allah, ternyata ibadah yang dia lakukan bukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mensyariatkan untuk dia melakukan ibadah seperti itu. Ini
yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dengan demikian ketika seseorang beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang Allah SWT tentukan, dia berharap mendapatkan pahala di sisi Allah dan takut atas adab Allah SWT, maka yang demikian itu adalah yang diharapkan. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Kemudian beliau menutup dengan doa, Allahumma inna nas'aluka an turziqana ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihah, amalan yang saleh, yang sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rizqan thayyiban wasi'an, dan berilah kepada kami rezeki yang baik, yang luas, yang banyak, wa dzurriyyatan thayyibah, dan berilah kepada kami keturunan yang baik ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma, ya Allah SWT, 'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami perkara yang bermanfaat kepada kami. Wa anfa'na bima 'allamtana, dan berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa zidna ilman, dan tambahilah kami ilmu ya rabbal alamin. Ditutup doa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam rangka untuk memberikan nasihat, menjelaskan kebenaran tentang yakni kedudukan daripada bulan Rajab tadi. Jadi saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan di bulan Rajab yang dikhususkan sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwasanya itu bersumber dari hadis-hadis yang dhaif atau dhaifun jiddan, atau hadis itu maudhu'ah, atau hadis itu maghdubah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak bersandar kepada hadis tersebut, kita merujuk kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang datang dari para imam yang terpercaya, dan itu sudah mencukupi sekian banyak. Bahkan mungkin kita yang kewalahan untuk melakukannya. Kita yang keteter untuk melakukan semua yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis tersebut. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita sekalian, sehingga pengagungan kita terhadap bulan Rajab itu adalah dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan larangan-larangan di bulan itu karena melakukan larangan ataupun kemaksiatan dosanya lebih besar dibanding melakukan kemaksiatan di bulan yang lain. Kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.